Hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa berbagi lagi video kegiatan aku ya. Video kegiatan sederhana seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Ini aku mulai aktivitasnya itu di pagi hari sekitar jam 9 ya teman-teman. Pokoknya setelah suami itu udah berangkat kerja dan anak juga udah berangkat sekolah ya. Karena memang aku tuh kalau misalnya beraktivitas itu lebih suka kalau suami itu udah berangkat kerja gitu teman-teman. Jadi kayak lebih leluasa aja untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah ya. Karena kalau misalnya masih ada suami itu kayaknya nggak leluasa aja gitu loh teman-teman. Dan untuk mengawalinya ini aku tuh mau lipetin pakaian dulu ya teman-teman. Jadi aku itu memang bukan tim nyetrika. Jadi kalau misalnya pakaian itu udah kering, sebisa mungkin langsung aku lipetin. Tapi kalau misalnya memang nggak sempat untuk langsung lipetin, biasanya aku taruh di keranjang pakaian dulu gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya udah sempet atau udah nggak mager, baru aku lipetin gitu ya. Paling kalau untuk yang disetrika itu hanya baju kerja suami ataupun baju sekolah anak aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya baju untuk di rumah itu nggak aku setrika ya. Semenjak menikah apalagi udah punya anak itu kayak kegiatan nyetrika tuh males banget ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ngeliat video teman-teman yang pada nyetrika gitu ya, rajin nyetrika, kayaknya tuh enak banget gitu. Kayak ngeliatinnya seneng aja gitu loh teman-teman. Cuma kalau misalnya buat ngelakuin sendiri itu kayaknya berat banget ya teman-teman. Lanjut lagi nih teman-teman. Jadi setelah aku selesai lipat pakaian, terus udah aku susun juga di lemari, sekarang aku mau beresin tempat tidur ya teman-teman. Nah, kenapa tadi tuh bantal-bantalnya banyak yang di bawah ya teman-teman, pada di karpet gitu? Karena memang udah beberapa hari ini aku tuh lebih sering tidur di karpet gitu ya teman-teman. Karena kan kayak anak-anak udah mulai besar, terus kayak tidurnya tuh kalau anak kecil kan pasti muter-muter, guling ke sana kemari gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tidur di kasur semua berempat gitu ya dalam satu kasur, itu kayaknya terlalu sempit gitu loh teman-teman, kayak nggak leluasa. Makanya kadang tuh aku ngalah gitu untuk tidur di bawah aja biar kayak leluasa aja gitu loh teman-teman. Sebenarnya ini aku kasurnya juga ditumpuk ya, jadi ada 2 kasur. Cuma kalau misalnya kasurnya itu kayak digelar semua gitu ya teman-teman, itu kayaknya bakalan sempit banget. Kayak namanya rumah kontrakan itu kan kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di ruang tengah ada kasurnya, terus di ruang depan juga ditaruh kasur, itu kayaknya terlalu sempit gitu ya teman-teman. Jadi ya lebih baik pakai karpet aja gitu ya. Sebenarnya aku sama Pak suami juga kepikiran sih pengen gitu kayak ngontrak rumah, satu rumah gitu ya teman-teman. Kalau sekarang kan kontrakannya memang 3 petak gitu ya. Jadi pengen coba nyari kontrakan yang satu rumah gitu teman-teman, biar kayak biar tidurnya tuh pisah, terus kayak mengajarkan anak buat tidur sendiri gitu ya teman-teman. Karena kan anak juga udah mulai besar ya. Cuma mikir lagi kalau misalnya ngontrak satu rumah itu kan kalau di tempat tinggal aku kisarannya itu pasti di antara harga 1 sampai 1,5 juta per bulannya ya teman-teman. Dan biasanya itu dibayarnya setiap 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali gitu teman-teman. Jadi lumayan banget ya untuk budgetnya. Terus kadang mikir juga kayak sayang gitu loh teman-teman, kayak misalnya 1,5 juta untuk kontrak aja itu kayaknya terlalu sayang banget gitu ya. Mending nyicil rumah gitu teman-teman. Cuma sayangnya aku sama Pak suami itu dulu udah pernah ambil rumah subsidi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah pernah ngambil rumah itu kan katanya nggak boleh ngambil lagi ya, kecuali kalau misalnya ngambilnya itu memang over kredit gitu ya teman-teman. Jadi sekarang masih bingung juga ya teman-teman, kalau misalnya mau ngambil rumah yang over kredit juga pastinya kan lebih mahal ya. Dan untuk budgetnya juga atau uangnya juga belum ada gitu loh teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti ada rezekinya ya teman-teman. Karena setiap orang pasti pengen ya punya rumah sendiri, punya tempat tinggal sendiri yang nyaman, yang pastinya
bisa berkumpul buat keluarga gitu, pokoknya yang nyaman lah teman-teman gitu. Cuma ya memang dengan kondisi saat ini yang memang mungkin belum memungkinkan gitu ya teman-teman. Jadi ya sabar dulu aja gitu ya, mudah-mudahan nanti suatu saat ada rezekinya gitu ya teman-teman. Gak terasa cerita panjang lebar sampai akhirnya aku udah selesai beberesnya ya teman-teman. Dan ini aku mau siap-siap untuk jemput Mas Hafiz ke sekolah, karena ini tuh udah hampir jamnya pulang sekolah gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih sekolahannya itu deket ya, deket banget. Nah, masjid itu adalah sekolahan anakku ya teman-teman. Jadi memang sedekat itu. Tapi aku belum berani aja gitu kalau misalnya ngelepas anakku untuk berangkat maupun pulang sekolah sendiri gitu teman-teman. Karena pas di jalanan ini itu kan harus nyebrang ya. Jadi anakku tuh belum bisa gitu ya untuk nyebrang sendiri kayak gitu. Dan karena dulu kan pernah marak juga kayak penculikan anak gitu ya teman-teman. Jadi amit-amit nauzubillah gitu, jangan sampai. Makanya lebih baik diantar jemput aja walaupun dekat, tapi yang penting itu udah pasti aman ya teman-teman. Karena walau bagaimanapun kan kejahatan itu ya kita nggak tahu gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik tuh kita cari aman aja gitu ya. Banyak juga sih sebenarnya kayak teman-teman anakku yang sekolahnya juga pada ditungguin gitu ya teman-teman, kayak orang tuanya tuh nungguin di depan kelas gitu. Tapi kalau aku sih enggak ya, cukup diantar jemput aja gitu. Karena kalau misalnya nungguin kayak bosen aja gitu teman-teman, kayak nggak ngerjain sesuatu, nggak ngerjain apapun. Tapi kalau misalnya hanya diantar jemput itu kayak setelah nganter kita tuh bisa pulang terus melakukan aktivitas atau kegiatan apa gitu ya. Terus nanti baru deh jemput anak gitu teman-teman. Jadi kayak lebih memanfaatkan waktu aja sih. Nah, berhubung Mas Hafiz itu belum keluar kelas, jadi ini seperti biasa pasti Dede Hafia itu maunya main di taman bermain ini ya teman-teman. Nah, singkat cerita ini Mas Hafiznya udah keluar dari kelas ya teman-teman. Jadi langsung aja kita mau pulang ya. Ini tuh sebenarnya masih suasana ujian gitu ya teman-teman. Jadi pulangnya itu juga lebih awal. Dan ini tuh masih sekitar jam 10 pagi gitu loh teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum pulang itu pasti ke warung dulu ya teman-teman. Karena kalau antar jemput anak sekolah itu pasti mereka tuh pada minta jajan dulu ya teman-teman. Ya beginilah kurang lebihnya ya teman-teman untuk aktivitas pagiku. Pokoknya beberes dan antar jemput anak sekolah. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.